Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pemirsa channel Narasi Dakwah rahimakumullah. Di kesempatan ini dengan keterpaksaan ya, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ki Usup. Ya, saya bilang keterpaksaan karena saya kan di konten sebelumnya saya mengatakan saya nanti kalau ada tanggapan saya nggak akan menanggapi lagi. Tapi setelah saya simak ada beberapa yang perlu saya tanggapi dan cukup banyak ya, dan saya pilih-pilih tentunya, tidak semuanya saya catat ya. Dan saya merasa ini klarifikasi ini perlu dan masuk pada level kalau saya bilang ini harus ya, harus saya klarifikasi. Ya, mengawali Kiai mengatakan ketika saya mengatakan perintah kalau dari bawah ke atas adalah doa, kalau dari atas ke bawah adalah perintah yang sesungguhnya. Kiai mengatakan kaidah fikih. Bukan kaidah fikih Kiai, itu kaidah usul fikih. Kalau kaidah fikih itu kaidah yang itu merupakan intisari daripada Al-Quran dan hadis, dibuat satu kaidah untuk menjadi undang-undang dalam beberapa hal masalah fikih. Ya. Kalau membahas tentang balungan kalimat, kaitannya hukum itu bagiannya usul fikih. Nah, terus Kiai mempermasalahkan ucapan saya jadab dan itu mungkin diucapkan beberapa kali dalam konten itu ya. Dan saya memahami kayaknya Kiai bingung itu untuk menghukumi apakah saya itu mengucapkan fiilnya apa masdarnya begitu. Nah, sekarang saya perlu jelaskan. Ketika saya bilang jadab, mau dibilang masdar, betul. Dibilang fiil, juga betul. Cuma kalau fiil, jadab, itu di situ nggak ada perubahan harokat di situ, asli. Jadaba, ya jadibu jadaban. Nah, kalau itu dibilang masdar, berarti jadab itu, fatha itu bukan harokat asal itu ya. Ya, itu kan sebenarnya saya itu mengucapkan itu mengikuti kaidah tajwid. Ketika ada 3 kalimat, ya tengahnya mati, akhirnya huruf halak, maka itu memantul bunyi huruf terakhir, jadab. Nah, karena terasa sulit ngucapin, akhirnya saya udah gitu aja jadab. Cuma rupanya Mustami mempermasalahkan itu ya. Ya itu klarifikasi saya, kalau umpamanya itu tetap disalahkan ya monggo. Ini kan masalahnya bukan ucapan kalimat Al-Quran, saya kira nggak usah dibesar-besarkan begitu. Nah, terus dari sisi makna, baik jadab saya bilang itu adalah, yang saya maksud adalah jadbun asalnya, atau jadab fil madi. Tafsirannya itu masih dengan terjemahan yang saya itu pakai itu tidak menyalahi. Saya mengatakan jadab itu ditarik ketarik gitu ya. Itu penyampaian itu dipermasalahkan rupanya. Kiai begini, jadbun itu kan masdar. Masdar itu ada yang bermakna maf'ul. Seperti kholqungoh. Kholqun itu masdar. Khalaqa yakhluqu kholqon. Makhluk artinya itu. Kalau saya bilang itu jadbun, ditarik, ketarik, ya nggak salah, nggak menyalahi kaidah sorof. Ya, ada juga masdar maknanya itu fa'il, seperti adlun. Adlun itu bukan isim fa'il tapi masdar, tapi maknanya adilun.
Apa fungsi dan faedah? Itu nahwu yang berbicara itu, ya. Nah, ketika saya mengucapkan jadab majzum fil madi, itu pun sama tetap bisa ditafsiri, Kiai. Ya, jadi ketika saya bilang jadaba itu apa, terus ditarik-ketarik itu nggak sesuai. Oke, saya paham maksud Kiai. Jadaba itu fi'il muta'addi ila maf'ulin wahid. Jadabahu telah menariknya. Siapa yang menarik? Nah, di sini permasalahannya. Kalau kita teliti, itu tidak akan mempermasalahkan konten saya kaitannya dengan tarik-menarik. Cuma sayangnya Kiai itu menyimak di menit ke-8, kurang lebihnya di situ, tanpa melihat di menit ke-10-nya. Siapa yang ditarik, siapa yang menarik? Yang menarik itu Allah. Atau kita boleh berkata yang menarik adalah cintanya kepada Allah. Kalau kita bilang Allah berarti hakiki itu, musnad hakiki. Ya, musnad ilah hakiki. Tapi kalau umpamanya itu hubbullah, cinta sama Allah, itu majazi. Kenapa? Karena cinta wasilah. Dia ditarik, tertarik untuk tenggelam daulatan dalam lautan dzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang majdub itu tidak hilang pikiran secara mutlak. Di alam sekitar, saya bilang alam sekitar, kanan kiri depan belakang. Ya kan? Tetapi hatinya hadir, ada. Makanya kalau kayak bilang itu yang hilang pikiran itu orang yang pingsan, ya berarti kayak tidak menyimak utuh. Itu. Makanya itulah yang saya khawatirkan ketika Kiai menanggapi video Habib Novel Idrus, khawatirnya ada kalimat yang berhubungan yang dalam video yang beredar itu. Dengan video yang beredar itu maksud saya. Nah, coba kalau Kiai simak dari 8 sampai 11, dari menit 8 sampai menit ke 11, itu mesti akan menemukan kalimat itu. Ya, cintanya. Nah, adapun kayak itu orang jadab itu dia sadar siapa yang di depan dia itu silakan, itu kan versi Kiai. Kalau versi saya, ya seperti itu jadab itu. Ya, kalaupun melihat orang ya tapi pikirannya udah itu tenggelam. Istighalan birabbih wang qita'an ilaih, itu definisinya itu diantaranya Ibnu Khaldun memang begitu. Ya kan beberapa definisi itu, mazdub itu siapa itu? Nah, diantaranya orang mazdub itu orang yang itu jiwanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lupa dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa begitu? Istighalan bi rabbih wa qita'an ilaih. Iya tuh. Dalam hal ini ya silakan kayak punya definisi begitu. Saya punya dasaran juga. Ya, ada definisi yang saya ambil. Nah, itu yang pertama ya. Jadi saya bilang kalau Kiai mempermasalahkan omongan saya jadab hilang kesadaran kanan kiri itu ya dianggap salah, berarti Kiai nggak teliti, nggak cermat menyikapi konten saya. Nah, terus Kiai juga menanyakan, apakah kau pernah jadab? Nah, ini saya kira pertanyaan yang nyasar di ruang kosong, Kiai. Saya menanggapi itu kan hanya dari sisi luar. Saya nggak masuk ke dalam, jadab itu seperti apa, ya. Perasaannya, ahwalnya seperti apa, enggak, saya kan nggak ke situ. Saya hanya mengatakan, ini jadab beneran apa jadab-jadaban? Kan begitu, hanya itu doang. Nah, jadi itu pertanyaan di ruang kosong, Kiai. Ya. Di ruang hampa. Nah, terus apakah dengan konten saya itu dianggap menghakimi dan menghukum? Ya sama sekali tidaklah. Di mana kalimat yang mana?
Yang saya itu dianggap menghakimi dan menghukumi. Ya, tidak ada. Mungkin kalimat yang tepat adalah Nurholis jangan suudzon sama orang. Itu paling tepat. Sebab bahasa itu tadi yang itu disampaikan dengan nada pertanyaan atau bernada keraguan, itu bukan menjas. Kalau menghukumi mah jelas. Kiai mah jadab-jadaban itu. Ini versi saya gitu begitu. Ya, jadi menghukum menghakimi sama sekali nggak ada itu. Ya. Nah, kembali saya ingin menyampaikan bahwa saya itu tidak masuk ke dalam pembahasan jadab, sama sekali tidak. Dan itu tidak salah kalau saya menyentil dari sisi, bukan menyentil ya, bahasanya kurang tepat, ya menyampaikan atau menjelaskan dari luarnya saja, ya masalah. Itu kan ada analogikanya, ada nadhirul masalah. Nah, dalam fikih ulama membicarakan tentang nubuah, kenabian. Ya, kita tahu nubuah itu martabat paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tinggi. Tetapi ulama gimana bicara tentang asal mustaqnya ya. Nabi itu apakah dari naba atau dari nubuah? Kalau naba kan artinya al-khobar, berita. Kalau nubuah itu arifah, artinya mulia, tinggi. Terus bicara tentang definisinya, man huwa nabi wa man huwa rasul, kan gitu ya. Terus Nabi punya khariqul ada, apa bedanya dengan para aulia, punya sifat-sifat apa Nabi itu. Nah, untuk sifat ahwalun nafsil, apa anfusil anbiya, ulama nggak masuk ke situ. Cuma hanya menyampaikan sifat-sifat terpujinya, sifat wajibnya ini, mustahilnya ini, jaiznya ini, dan itu sah-sah saja. Nah, yang itu tidak majdub dan belum pernah merasakan jadab, saya nggak masuk ke situ. Ya, itu tanggapan saya ya. Terus Kiai meminta rujukan-rujukan kitab gitu. Saya kira alangkah baiknya kalau kita bicara itu yang substansi, Kiai. Jangan melebar, sebab ini kan ya kita kalau saya mah orangnya menghemat energi ya. Rupanya di sini saya ada perbedaan saya dengan Kiai. Kalau Kiai rupanya boros energi, kalau saya hemat energi. Apa artinya hemat energi? Kalau saya menanggapi substansi permasalahan, apa yang diomongin itu, ya jangan melebar ya. Ngomongin kulit ya jangan masuk ke dalam, udah ya. Jadi makanya dalam masalah ini saya tidak perlu gusar menanggapinya ya, dan saya tidak perlu capek-capek mencari referensinya gitu. Penting saya sudah menjawab apa yang menjadi kejanggalan Kiai dalam konten Kiai yang baru ini. Nah, terus apakah saya menghukumi? Ya sama sekali menghukumi. Majdub maksudnya. Saya nggak sama sekali menghukumi. Di mana saya nggak menghukumi. Ya, sama sekali. Ya, harus dibedakan ya menghukumi, menghakimi dengan itu, suudzon itu. Ya. Nah, terus yang perlu saya tanggapi lagi apa? Ya, di tengah konten Kiai juga menyinggung itu ya kalimat jadab lagi. Nah, di sini Kiai justru ketika mengong jadab artinya ditarik, telah ditarik, itu justru Kiai salah itu. Kalau jadab bukan ditarik, tapi menarik. Yang menarik siapa? Allah. Jadab itu fi'il madi mabni ma'lum atau mabni fa'il. Artinya apa? Yang menarik.
Nah, kalau ditarik judiba fu'ila mabni majhul. Ya. Nah, beda kalau umpamanya jadaba yang saya singgung di awal itu bermakna injadaba, tertarik. Nah, itu masih dibetulkan. Fi'il sulasi mujarrad ditafsiri dengan fi'il mazid. Banyak contohnya. Ya, saya menemukan redaksi fikih yang jusul ma'u al-qalilu bimulaqatin najisi. Yang jusul ma'u, silakan simak terjemahannya. Najis air yang sedikit dengan sebab bertemunya najis atau sebab jatuhnya najis. Ya. Laku aslinya bertemu asal maknanya, cuma kan bisa diartikan jatuh. Kalau itu yang justru tidak ditafsiri, maka maknanya akan bermasalah. Yang jusul ma'u, najis air. Dengan sebab bertemunya najis. Lah gimana urusannya? Najis air dengan sebab. Nah, makanya di situ ulama fikih sarihnya itu mentafsiri ya tanah jasu, jadi najis. Berarti asalnya suci. Nah, dalam Al-Quran pun ada itu yang begitu. Mujarrad ditafsiri mazid. Seperti dalam surat ya Al-Baqarah ya. Innalladzina amanu walladzina hadu. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang menjadi Yahudi ditafsiri tahawwadu. Hada tahawwada. Hadu tahawwadu. Nah, jadi kalau jadaba ditafsiri tertarik ditarik tidak salah ya, sebab bisa ditafsiri dengan sulasi majid injadaba. Ya, kalau itu maksudnya fil madi ya. Tapi kalau jadaba fil madi artinya ditarik, itu mantu salah. Ditarik telah ditarik salah itu. Sok pakai kaidah yang mana? Kalau ditarik itu berarti fu'ila wajahnya, majhul, judiba. Nah, itu ya. Nah. Terus apa lagi yang perlu saya tanggapi? Itu ketika Kiai membaca redaksi ya kitab Inaratud Duja. Nah, itu banyak yang perlu saya tanggapi ya. Itu ada satu Kiai banyak saya temukan itu salah membaca dan pula salah pula menerjemahkan. Ya. Saya baca ya. Biar sekalian saya ngoreksi di mana letak kesalahan cara Kiai membaca. Wa idza fawatta ila ghaihil umura fasallima yaqau fi mulkihi min ahwaliman judiba, bukan jadzaba. Kiai baca jadzaba dan itu terulang 2 kali, itu saya dengar. Yang betul judiba, atau boleh dibaca dengan mabni fa'il jadzaba, nanti fa'ilnya Allah. Kalau judiba keman, saya lebih cenderung lebih suka baca judiba. Minal arifina bisyudil haqqi faghaba hatta an nafsihi. Ya. Idzil ghaibu an nafsihi lalamun alaih. Kama qala al-arifu. Nah, di sini idzil ghaibu an nafsihi, Kiai juga salah menerjemahkan. Yang saya catat apa terjemahannya? Menghilangkan sesuatu pada dirinya. Itu gaib itu nggak ada mana menghilangkan. Absen dari dirinya. Dirinya itu lepas, udah tenggelam dalam lautan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Terus ditafsiri ke arah menghilangkan sifat sombongnya, sifat angkuhnya, pokoknya sifat-sifat yang jelek lah ya, begitu. Nah itu alangkah baiknya kalau kiai memakai bahasa tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi, membersihkan, mensucikan. Itu bahasa ulama sufi pakainya tazkiyah, bukan goib, bukan goib. Kalau al-ghaibu an nafsihi itu apa artinya? Dia goib dari dirinya. Udah nggak tahu dirinya, pokoknya begitu. Ya, ini penerjemahan yang fatal, keliru, salah. Kama qala al-arifu wa ba'dal fana fillahi kun kaifa ma tasha fa ilmuka la jalhun wa fi'luka la wizrun. Nah, di sini pun Kiai salah menerjemahkan. Jika sesudahnya fana di dalam Allah, ini masih benar kalau ini mah ya. Nah, setelahnya Pak Ki bilang, maka itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kayak ulang. Bukan sekali. Berarti kalau faktor sabkul lisan sangat jauh. Yang betul apa terjemahannya? Dan setelah dirinya fana itu ya merasa dirinya itu nggak ada, hanya cinta di sini pikirannya. Itu maksudnya. Fillah, karena cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah engkau bersikap semau engkau. Kun kaifa ma tasha. Fa ilmuka, dan ilmumu, tuh lihat itu. Kenapa itu ditafsiri yasa itu failnya ke Allah? Kan kalau terjemahannya sesuai dengan kehendak Allah, berarti failnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ini orang apa ngomongin orang yang lagi majdub. Itu. Nah, terus kita terusin bacanya. Fala talim, itu yang saya dengar ya. Saya berkali-kali simak itu kurang jelas suaranya. Yang betul adalah fala talum. Ya. Dari lama yalumu. Lauman. Nanti amarnya lum. Asalnya ulum. Nah, itu elal di situ sorab itu kerjanya begitu. Ya, as-sagrona. Dihali sukrihi atau sakarihi. Kalau ngeliat wazan ini sukrihi ya. Nah, terus Kiai di sini baca fakdur fi at-taklif. Nah, ini yang saya dengar ini. Ya, kalau saya salah dengar ya, mohon maaf. Fakdur fi at-taklif. Yang betul adalah fakdur fi at-taklifu. Rufi'a. Fakod rufi'a, maka teman-teman dan angkat opa taklifu taklif di sakarina atau fisukrina dalam membawa kita anak saking kita. Ya, artinya kalau orang sudah majdub taklif, ya udah diangkat seperti orang tidur, seperti orang pingsan. Gitu Kiai. Nah, terus paman mangkotis kolam yakun ikum mutasifan, dan ini sifat bi'adabi syariati al-mutahharati. Wada al-hala fatruku fayyaku kadiban falaihi kidbuhu atau kadibuhu. Wayyaku sadiqan yusibkum. Ba'dul ladhi ya'idukum. Bukan ya'idukum. Kalau ya'idukum itu apa? Ada juga ada ya'udu. Wa ada ya'idu. Iya. Ada ya'udu audan. Jadi ini yang betul ya'idukum. Lakin ma'al ingkar
Bikal bika fima waqa'a minhu mukhalifan amri. Nah, di sini juga musa'anu juga saya ingatkan juga ya. Ini Kiai, ini kesalahan fatal Kiai ini. Kesalahan fatal Kiai. Ini redaksi ini yang dikhitab itu bukan orang yang majdub. Kita yang melihat yang itu punya sifat tafwid kan sebelum disampaikan itu. Tafwid, istislam, ya. Itu kalimat yang mutaradif. Jadi apabila kau melihat, seulang lagi, apabila kau memasrahkan kepada Allah beberapa umur masalah, fasalim, maka serahkan ma apa-apa ya kau yang terjadi fil mukrihi ing dalam kerajaan Allah min ahwaliman nyatane saking piro-piro tengke wong judiba kang jadab sopoman. Nah, yang dihitobi kita yang melihat. Jadi udah itu hal itu serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Di mana ini redaksi ini dipastikan itu arahnya kepada yang melihatnya. Coba lihat ini. Ketika kita melihat orang-orang yang majdub itu berbuat kemungkaran, udah serahkan tulisan sama Allah. Nah, ini di sini lakin ma'al ingkari. Tetapi dengan mengingkari, bikal bika dengan hatimu. Ini siapa yang dimaksud? Yang melihat. Gimana urusannya kalau ini diarahkan ke mazdub ini? Nanti dengan yang di atas, dengan ini nggak nyambung, Kiai. Itu. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, sebenarnya salah jujur itu, cara begini bukan cara saya dan bukan cara guru-guru kami. Bukan. Cuma saya dengan keterpaksaan mengikuti irama Kiai ini. Ya, dan ini nih yang udah terakhir dah ya. Awas nih tim kamera awas. Kalau jangan mancing-mancing saya lagi untuk komentarin saya ini ya. Nah, untuk mengomentari maksudnya yang lain gitu yang yang bukan diskusi yang yang adem. Kalau yang adem oke, saya siap. Nah, jadi ini yang terakhir. Kalau kemarin bilang terakhir masih masih katakan belum mantap banget sehingga ketika ada konten yang saya itu terpanggil masih saya mengomentari. Kalau ini udah ya, saya melihat ini udah nggak sehat udah. Ya sebab ini yang diserang itu privasi ini. Jadi saya pun terpaksa akhirnya kan begini. Ya. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Kiai salah menerjemahkan itu. Arahnya bukan ke majdub. Kepada kita yang melihat. Ketika melihat orang masjid itu berbuat kemungkaran, betul, kita jangan menghakimi betul. Tapi ma'al ingkar biqalbika fima waqa'a minhu mukhalifan. Fima dalam masalah apapun yang terjadi, ya waqa yang terjadi minhu darinya, mukhalifan yang itu berbeda dengan amri perintah. Ya. Lil amri alladhi syarahu syar'u wa hafidhahu hifdhan wa sara masra'an li jami'il mukallafin ba'da an ta'rifa anna wuqu'al ma'asi min ahlil haqiqah alladzina ya. Bukan alladzati. Ya, apa alladzati? Ada juga allati, allawati ada juga. Itu mausul untuk muannas itu. Terus lu'unal ghaibi. Nah, ini fatal ini, kesalahan fatal ya. Maaf. Yang betul ada ayat toli'unal ghaiba. Memang cetakan itu dengan lam itu nggak nyambung. Nah, disitulah kita perlunya mengaji alat sorof dan nahu ya. Ini sangat fatal dibaca lu'unal ghaiba ini. Apa lu'unal ghaibi itu? Apa itu terjemahannya? La'ana, laknat, lu'un, fu'ul. Fa'ul apa itu? Masdar dari mana? La'ana yal'anu, laknatan, laknan. Fayusyahidun la amro mubraman
bil ma'siyah. Wa yaktumuna alaih imtisal mubram listihalati takhallufihi. Iya, jadi intinya ya, saya kira udah diterjemahkan sama Kiai, saya hanya pengen koreksi yang salah-salahnya saja. Ya, ya listihalati ya. Bukan liistihalati, bukan. Ya, itu mah kalau dalam apa cara membaca nahwu bukan hal yang wajib ya, ini mah sunnah, bagusnya listihalati. Sebab hamzanya hamzah wasol. Subutuha fil ibtida qad ultuzim kahadfiha fi darjiha ma'al kalim. Itu nanti maksud itu. Nah, faqudumuhum 'alal masyab likrah kasakiti. Ini di sini juga salah menerjemahkan. Ya. Salah juga cara membacanya. Saya baca enggak begitu ya. Yang ini terjemahannya ini yang tentu mustahmi sangat nanti terpengaruh. Ya kan prinsip kayak yang salah diluruskan ya, saya luruskan ini. Ya, kasakiti Kiai menerjemahkan sebuah kendaraan yang jatuh. Oke, semuanya bisa apa namanya punya alasan ya. Ini benar, saya benar. Oke. Kasih kata ini kasak itu kan sifat itu ya. Nah, nanti bisa kalau cara Kiai itu kalmarku bisa ketika kendaraan yang jatuh. Kalau saya pakai kasaksis sakiti. Seseorang yang jatuh. Min syahikin dari ketinggian gunung. Nah, kenapa saya bilang salah? Ini terjemahan. Kita harus baca redaksi setelahnya. Ya, redaksi setelahnya gimana? Fafis surah yura mukhtaron. Dia dilihat itu punya ikhtiar. Ya. Bisa usaha. Tetapi apa? Wa huwa yusahidu salal ikhtiyari an nafsihi. Tetapi dia hanya melihat dirinya. Nggak bisa berikhtiar. Nggak ada ikhtiar. Nah, coba. Kalau cara Kiai ditafsir kendaraan. Yura mukhtaron. Dilihat punya ikhtiar. Coba, apa iya kendaraan punya ikhtiar? Yang punya ikhtiar itu kendaraan apa? Manusia, bukan kendaraan. Ya, jadi kalau saya bilang bukan nggak tepat lagi, itu salah. Ya, jadi lebih tepatnya ke syahs, seseorang gitu ya. Ini kan lagi bicara bicara kias ya. Ya, kias orang yang majdub ya dikiaskan dengan orang yang jatuh dari ketinggian. Dari sisi kesamaannya apa? Itu sama-sama tidak punya ikhtiar. Orang majdub karena cinta ya menarik untuk tenggelam dalam lautan dzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan hawalaihi ya sekitarnya. Dan orang jatuh juga sama, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nunggu sampai ke bawah. Ya, kalau bahasa kema tidak mampu melawan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kalau saya itu nggak setuju dengan bahasa ini. Kita pun saya ini yang nggak majdub, nggak mampu melawan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa itu ya kurang tepat kalau disampaikan dalam masalah jadbun wa majdubun gitu. Nggak tepat. Nah, jadi dalam pembacaan Kiai ya sekitar 10 kesalahan itu. Ya, betul kita jangan melawan dengan ulama-ulama sufi ya. Nurholis Muhammad siapa? Santri kobong, anak jalanan. Masa iya nggak tahu etika ngelawan ulama sufi ya. Bukan melawan, cuma kayaknya salah mentafsiri. Salah memahami. Ya. Makanya ya dari sini saya bisa ya menyimpulkan ya apa? Yang paling penting nggak harus banyak kitab. Satu kitab difahami, diamalin.
Ya, lebih baik daripada ngomong saya punya 50 judul kitab tasawuf, tapi salah mengartikan, salah membaca. Ya, kalau saya, andalan saya ini kitab Ihya Ulumuddin, pegang saya ini, yang selalu saya mudzakarah dengan teman-teman. Ya, kitab juga yang paling bawahnya Pak, itu Marokil Ubudiyah ya, Imam Ghazali. Saya baca tuh buat santri-santri itu. Terus di atasnya yang disarai dengan nama Syairus Salikin itu ya. Tuh. Minhajul Thalibin apa namanya itu ya. Itu. Ya semua kita tasawuf saya pakai, cuma yang jadi rujukan utama saya itu. Nah, ya, itu ya. Nah, perlu diketahui oleh pemirsa ya, semuanya ya. Ini kitab Ihya disarahi oleh Syekh Muhammad Murtadho Az-Zabidi. Ya, tolong tim kamera coba ambil itu kitab As-Sadat Mutakin tuh 13. Semuanya ambil ke sini tuh. Ya, itu. Ya. Saya pengen ngasih tahu kepada pemirsa ya. Ya, semuanya ambil sini. Semuanya itu 14 jilid semuanya. Ya, terus sini. Ya. Ya, sini sebelahnya. Ya. Nah, ini hasil karya beliau mensyarah kitab Ihya Ulumuddin dalam bidang tasawuf. Jadi rujukan kiai-kiai pondok pesantren. Yang beliau itu punya karangan Ar-Raddul Jali Binasab Bani Alawi yang menetapkan Al-Imam Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pertanyaan yang simpel buat pemirsa semuanya ya. Baik yang sekarang itu pengikut setia, pencinta para ahibba ataupun yang berseberangan. Pertanyaan saya, karya Imad yang dilulukan dengan ini pengarang ini kira-kira aliman siapa? Silakan jawab dan berpikirlah dengan jernih dan tenang. Pakai logika yang sehat. Ini diantara karangannya. Mensyarah Ihya dan kitab Tajul Arus. Keahliannya dalam bidang nasab itu bukan kiai-kiai ecek-ecek yang mengakui. Kiai Ucup. Ya, kalau Kiai siapa yang mengakui dari nasabah siapa? Kalau ngeles ya jurus keles banyak yang bisa gitu. Hujah ini kalah, ganti lagi yang lain. Walaupun kalau dokumentari dan bukan di sini tempatnya itu, biarkan yang ahli nasab ya, yang banyak mutlaah bidang nasab maksudnya, yang akan menjawab itu. Lucu-lucu gitu loh. Lucu-lucu. Iya, kalau bidang ilmiah, tanya ilmiah mana ini? Ini. Semua ulama pesantren pakai ini, Yusuf. Beliau menetapkan nasabnya. Banyak kiai ternama ya, Sakhawi, Hajar Al-Hatami. Masa ulama besar itu melahirkan ulama besar, semuanya itu apa? Mengakui itu loh. Datang Ki Imad, mohon maaf, bukan saya bilang itu bukan seorang kiai. Cuma kalau dibanding dengan ini, satu aja nggak usah banyak-banyak, satu beliau ini. Ya, maaf dengan segala hormat. Ya, ya kepada pemirsa semuanya, yuk kita berpikir jernih lah. Ya, ilmiah terus didukung ilmiah. Siapa yang bilang ilmiah? Itu klaim sepihak itu. Barisannya Ki Imad yang bilang ilmiah itu. Ya, udah saja di konten khusus tentang masalah itu ya. Nah itu saja ya, Yusuf ya. Jadi jangan terpaksa saya mengikuti irama kiai. Sebenarnya saya bukan begini cara dakwah saya, bukan. Bukan tipe saya menjatuhkan orang. Bukan.
Kalaupun saya mengomentari orang di TV, karena sudah beredar itu, dan itu jelas permasalahannya. Nah itu saja ya. Nah, Maaf Pak Ustadz, apa gimana? mau bertanya sekiranya ada tanggapan sedikit atau banyaknya dari Ustadz, akan dibuka identitas Ustadz kalau dia jadab itu dari muridnya atau entah siapa gitu, kayak Yusuf. Ada namanya? Tahu namanya siapa? Kalau nggak salah Kang Jai Ujung Kulon. Oh, iya 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 ya. Saya nyimak itu. Perlu dijawab nggak kira-kira? Barangkali Ustadz mau menjawab untuk para netizen gitu. Oh gitu, kali penasaran itu ya. Iya, Ustadz. Kamunya sih itu, provokasi saya untuk menjawab ini. Ah, dan begitu apa? Udah pokoknya ini kaitannya dengan Ki Usup, udah ini terakhir ya. Kalau di tag apa nggak usah diladenin dah. Ini udah nggak sehat ini. Nabi nggak ngajarkan begini. Seharusnya kalau orang sudah tasawuf, sudah sufi, itu jauh daripada perdebatan. Menjauhi perdebatan. Kalau ini kan ngecek-ngecek, nyerang privasi ini. Ya. Yang begini mah masih makom syariat, masih kita yang masih muda nih, yang rambutnya masih hitam-hitam nih. Ya kayak ente kan masih hitam-hitam tuh. Ada pantasnya gitu, ngajak debat gitu ya, ngocek-ngocek. Oh, rambutnya putih masih ngomong jadab. Aduh, ada yang lebih afdol. Ya istigholan birabbina wang kita anilai. Gimana? Nantang apa? Diancam apa gimana? Hah? Dibuka identitasnya? Akan dibuka identitas Ustadz. Oh, kalau saya ginilah jawaban saya ya. Saya dilahirkan sebagai laki-laki oleh ibu saya. Itu jawabannya. Paham nggak kira-kira? Paham Ustadz. Apa coba maksudnya? Gimana maksudnya, weh? Paham nggak? Ya kalau bahasa sip itu mah begini ya, bahasa itu mah. Lu jual gua beli. Ya, santri kobong dari sini mengatakan nggak takut dibuka. Ya. Ya, jadi ya saya itu lucu ini. Ya, siapa itu? Mas siapa itu? Ya pokoknya ngomong-ngomong sorop. Saya bukan lainnya, kalau bukan lainnya jangan ngomong sorop. Ngomong alam mulki malaku jabarut. Apalagi luhut, apalahut. Aduh, santri saya juga bisa ngapalin begitu. Yang paling penting penjiwaan. Pengamalan itu yang paling penting. Ya kan saya udah nyinggung di konten sebelumnya. Intisarinya apa? Ya udahlah, kita nggak usah mengabaikan omongan siapapun. Mau ngomong apa keh? Itu kan di antara intisari kitab-kitab tasawuf itu di antaranya. Produksinya banyak itu kan, ikhlas terus. Ya enggak? Join sifat ujub, takabur, riya dan seterusnya. Nanti bermuaranya ke situ. Ya udah itu aja ya. Ya saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Kecuali ya berharap kepada semuanya ya, ambil khusus yang saya komentarin. Ya, mudah-mudahan ya dalam kedamaian, ketenangan, lagi nyantai, semuanya bermuhasabah dan akhirnya apa, kita saling memaafkan walaupun dari jarak jauh. Ya, itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.